Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 diambil dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang saudara terkasih, ada orang Batak mengatakan jolo nidilat bibir baru idok katana. Yang mau dikatakan di situ bahwa kita harus memikirkan apa yang harus kita ucapkan. Artinya tidak asal berbicara, tidak asal mengungkapkan pendapat, walaupun kita memiliki kebebasan untuk mengatakan yang kita katakan, tetapi kita juga harus berpikir bahwa tidak semua ucapan yang kita katakan itu dapat membangun. Bisa saja kata-kata kita malah menjatuhkan. Maka itu saya tidak suka ada yang mengatakan bahwa si boru puas, si boru bakaran. Molunga hupa puas, mago marah. Siapa yang mengatakan? Terkadang kita mau mengatakan apa yang di dalam hati kita malah menyakiti sesama kita. Karena itu kita diingatkan oleh surat Paulus kepada Efesus yang mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Karena itu saya harus melihat bahwa teks ini benar-benar mengingatkan kita harus memikirkan apa yang kita ucapkan. Apakah kata-kata saya ini menjatuhkan orang lain? Apakah kata-kata saya ini bisa membuat orang menjadi sakit hati? Apakah kata-kata saya ini bisa merusak mental orang tersebut? Karena itu bullying juga adalah yang harus dihindarkan. Bukan hanya sebagai kejahatan melalui tindakan, tetapi juga melakukan di dalam verbal. Karena itu kalau kita melihat mengenai konvensi dan RPP kita, kalau dia katakan jangan membunuh, ini bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi membunuh di sini juga adalah bagaimana membunuh secara verbal, membunuh secara kata-kata. Itu adalah kejahatan. Karena itu Paulus juga mengingatkan bahwa bagaimana kita memikirkan ucapan kita ketika kita mengatakan perkataan yang baik itu membangun, bahkan orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maka mari kita introspeksi diri Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Apakah kata-kata saya membuat orang menjadi sakit hati? Apakah ketika saya berbicara orang mendapatkan kasih karunia? Ataukah ketika saya mengucapkan apa yang saya katakan saya tidak berpikir? Artinya bagaimana ketika kita mau berbicara kita memikirkan dulu apa yang ingin kita katakan. Terkadang lebih cepat mulut ini berbicara daripada pikiran kita. Karena itu kita semakin diingatkan terus-menerus. Saya sering berjumpa dengan anak muda yang mengatakan, di gereja jangan omong kotor. Jadi kalau di luar gereja boleh omong kotor. Di semua tempat tidak boleh ada omong kotor. Tetapi kita memikirkan ucapan kita memikirkan apa yang kita katakan. Apakah ucapan kita membuat orang semakin mendapatkan kasih karunia? Pikirkan apa yang kita katakan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Ajar kami agar kami memakai ucapan kami, perkataan kami, bukan untuk menjatuhkan orang, tetapi biarlah melalui perkataan kami memikirkan dulu, sehingga apa yang kami ucapkan itu dapat membangun. Apa yang kami ucapkan, orang akan mendapatkan kasih karunia. Ajar kami agar kami dapat memakai mulut kami ini menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.